Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan presentasikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Nomor Kencana, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurahdi Nirantara, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Imade Raditya Wahyu Dwikarta, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Indra Darmoa, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Luputu Indira Masanti Udayani. Perkenalkan, nama saya Nikoman Chandrika Dewi, nomor absen 24. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada letak dari Kerajaan Sriwijaya, yang kedua yaitu ada sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya, yang ketiga yaitu ada kehidupan politik dari Kerajaan Sriwijaya, yang keempat yaitu ada kehidupan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya, yang kelima yaitu ada kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir yaitu ada keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Saya akan menjelaskan letak geografis dari Kerajaan Sriwijaya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan makna kata Sriwijaya. Kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta, Sri yang artinya percaya atau gemilang, dan Wijaya yang artinya kemenangan atau kejayaan. Nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang jelang gemilang. Letak Kerajaan Sriwijaya dapat kita lihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Dapat diketahui bahwa letak Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang sekarang. Dari tepian Sungai Musi, Kerajaan Sriwijaya terus meluas, mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting Kera. Luasnya wilayah laut yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Di sini saya akan membahas tentang sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah dari dalam negeri dan juga sumber sejarah dari luar negeri. Sumber sejarah dari dalam negeri itu ditemukannya 7 buah prasasti. Yang pertama itu adalah prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu adalah prasasti yang isinya berupa kutukan kepada siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan dan tidak taat pada perintah raja. Yang kedua adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang, di mana prasasti Kedukan Bukit ini berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isi dari prasasti Kedukan Bukit ini adalah seseorang yang bernama Dapun Tahyang yang melakukan perjalanan suci menggunakan perahu, di mana pada awal perjalanannya ia membawa prajurit sebanyak 20.000 personel. Yang ketiga itu adalah prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi adalah prasasti yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi dari prasasti Karangbrahi sama dengan isi dari prasasti Kota Kapur, yaitu permohonan kepada para dewa untuk mempersatukan Kerajaan Sriwijaya dan menghukum orang-orang yang bertindak kejahatan. Yang keempat itu adalah prasasti Ligor, di mana prasasti Ligor adalah prasasti yang berisikan tentang pujian kepada para raja yang dapat menaklukkan musuhnya. Di mana pada prasasti Ligor ini juga disebutkan bahwa ibu kota Ligor yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan pelayaran dan juga perdagangan di Selat Malaka. Yang kelima itu adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. Isi dari prasasti Kota Kapur yaitu adalah permintaan kepada para dewa untuk dapat tetap menyatukan Kerajaan Sriwijaya dan menghukum orang-orang yang bertindak kejahatan. Yang keenam itu adalah prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda itu merupakan prasasti yang berisikan rencana atau perencanaan pembangunan biara di Nalanda oleh Raja Balaputra Dewa, di mana pada prasasti Nalanda ini juga disebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya yang melakukan hubungan dengan Kerajaan Pala di Benggala, India Timur. Prasasti yang ketujuh itu adalah prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo adalah prasasti yang berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isi dari prasasti Talangtuo ini adalah sebuah taman yang disebut Sri Ksetra yang dibangun oleh Dapun Tahyang Sri Jayanaga. Nah, itu tadi merupakan sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dari dalam negeri. Ada juga sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dari luar negeri yang kita ketahui dari berita asing.
di mana kita ketahui bersama bahwasannya kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim, sehingga banyak sekali terjadinya perdagangan oleh kerajaan-kerajaan luar di dalam kerajaan Sriwijaya. Dari aktivitas perdagangan inilah maka diketahui aktivitas kebudayaan kerajaan Sriwijaya dari berita asing, yaitu berita Arab, berita Cina, dan juga berita India. Sekian dari sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan yang berdiri pada abad ke-7, di mana kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapundayak Srijaya Nasa. Dipercaya pada pemerintahan Dapuntayang ini, kerajaan Sriwijaya terus melakukan usaha perluasan. Adapun daerah yang dapat dikuasainya antara lain yang pertama yaitu ada Tulang Bawang, yang kedua yaitu ada daerah Kedah, yang ketiga yaitu ada Pulau Bangka, yang keempat yaitu ada daerah Jambi, yang kelima yaitu ada Tanah Gentikra, dan yang keenam yaitu ada kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Untuk raja yang paling terkenal ada Raja Balaputra Dewa, di mana Raja Balaputra Dewa ini memerintah pada abad ke-9 Masehi. Nah, dipercaya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa ini kerajaan Sriwijaya mengalami masa keemasan. Nah, itu saja kondisi politik dari kerajaan Sriwijaya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi di kerajaan Sriwijaya. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, yang dimana letak tersebut merupakan daerah yang strategis bagi pedagang untuk melakukan perdagangannya. Nah, mengapa sih daerah tersebut dikatakan daerah yang strategis? Kerajaan Sriwijaya ini, karena kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga berhasil menguasai Laut Natuna dan Laut Jawa. Dengan demikian, kerajaan Sriwijaya bisa disebut sebagai pusatnya perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Sebelum berkembangnya kerajaan Sriwijaya ini, pada awalnya kegiatan ekonomi dari kerajaan Sriwijaya ini bertumbuh pada kegiatan pertanian. Akan tetapi, daerah dari kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepi Sungai Musi lebih memicu untuk melakukan perdagangan. Hasil-hasil dari kegiatan pertanian ini diperjualbelikan kepada pedagang asing yang datang, dan hasil-hasil tersebut digunakan sebagai pendongkrak dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, kerajaan Sriwijaya ini mengekspor gading, kulit, dan binatang liar, sedangkan impornya yaitu beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Nah, dari perkembangan kegiatan perdagangan ini merupakan memperkuat dari kedudukan dari kerajaan Sriwijaya ini sebagai kerajaan maritim, yang dimana kerajaan maritim itu merupakan kerajaan yang bertumpu pada kegiatan perekonomiannya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini di bidang ekonomi itu yang pada awalnya dari kegiatan pertanian, lalu seiring berkembangnya dan kemajuan dari kerajaan Sriwijaya ini, kerajaan Sriwijaya dijuluki sebagai kerajaan maritim. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terkenal akan letak strategisnya yang berada di jalur perdagangan dunia dan berada di tepi sungai-sungai besar yang membuat kerajaan Sriwijaya disebut sebagai negara maritim atau kerajaan yang berkuasa di lautan. Karena berkuasa di lautan dan menguasai jalur perdagangan dunia, membuat rakyat kerajaan Sriwijaya memfokuskan dirinya di bidang pelayaran dan juga perdagangan. Dalam kehidupan sehari-harinya, kerajaan Sriwijaya menganut keseimbangan 3 jenis yang diungkapkan oleh Dekret pada tahun 2008 yang meliputi penguasa, produsen, dan juga orang laut. Penguasa adalah di mana kerajaan Sriwijaya menguasai pelabuhan-pelabuhan yang dekat dengan sungai-sungai besar yang menjadi kendali atas pergerakan dari wilayah pedalaman menuju wilayah pantai atau wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang lainnya. Selanjutnya ada produsen, adalah di mana kerajaan Sriwijaya berkuasa pada bidang kehutanan, pertanian, peternakan, dan juga pertambangan yang membawa kemakmuran bagi kerajaan. Yang terakhir adalah orang laut, yang dimana orang laut adalah sekelompok manusia yang ikut andil dalam menjaga wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya dari berbagai ancaman. Rakyat kerajaan Sriwijaya terkenal akan profesinya sebagai pedagang yang menjual daya tarik akan kelengkapan komoditas yang diperdagangkannya seperti gading,
kulit, binatang liar, kayu cendana, kayu gaharu, atau kayu berharga yang lainnya. Selain menjadi pedagang, masyarakat kerajaan Sriwijaya juga berprofesi sebagai pasukan militer kerajaan yang bertugas untuk menjaga wilayah kerajaan dari berbagai ancaman, baik dari wilayah lautan ataupun wilayah daratan. Tidak hanya itu, masyarakat kerajaan Sriwijaya juga bekerja di bidang kehutanan, peternakan, pertanian, dan juga pertambangan yang ditujukan untuk melengkapi jumlah-jumlah komoditas yang diperlukan untuk kegiatan perdagangan. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat kerajaan Sriwijaya berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan bahasa Melayu kuno, baik antar sesama rakyatnya ataupun saat melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan. Selanjutnya, kehidupan kebudayaan kerajaan Sriwijaya. Melihat kejayaan dari kerajaan Sriwijaya, banyak ahli yang menuturkan pendapatnya, namun kali ini kami akan menggunakan pendapat dari Ising atau orang Cina yang sempat singgah ke kerajaan Sriwijaya. Bagi Ising, kerajaan Sriwijaya telah mengalami fase kebudayaan tinggi, yang dimana masyarakat dari kerajaan Sriwijaya tidak lagi menelan mentah-mentah kebudayaan yang datang kepada mereka. Mereka dapat memilah mana yang baik dan buruk bagi mereka, mana yang relevan dan dapat digabungkan dengan kebudayaan yang telah berlaku di tempatnya, dan mana yang harus mereka tolak karena bagi mereka dapat menyebarkan hal-hal negatif bagi kehidupan mereka. Hal ini dibuktikan dari penggunaan bahasa Melayu kuno di kerajaan Sriwijaya. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Selanjutnya, mengenai keyakinan yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai pusat pengajaran agama Buddha dan juga kerajaan agama Buddha di Indonesia dan Asia Tenggara yang terbesar. Hal ini diyakini karena adanya prasasti Nalanda yang mengungkapkan bahwa Raja Balaputradewa mengirimkan beberapa penduduknya ke India untuk mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Buddha. Selain itu, Raja Balaputradewa juga dikemukakan membangun wihara di India yang dimana berfungsi untuk menimba ilmu bagi agama Buddha. Selain itu, aliran agama Buddha yang berlaku di kerajaan Sriwijaya adalah aliran Buddha Mahayana dan aliran Buddha Hinayana. Alasan mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara adalah karena terkenalnya 3 pendeta yang berasal dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Dharmakirti, Sakyakirti, dan Dharmapala. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pendeta yang datang dari luar kerajaan Sriwijaya untuk menuntut ilmu kepada 3 pendeta tersebut. Contohnya pada tahun 1011 sampai tahun 1023 datang pendeta dari Tibet bernama Atisa yang menuju kerajaan Sriwijaya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya mengenai agama Buddha dengan berguru kepada Dharmakirti. Selain itu, menurut Ising juga bahwa rakyat dari kerajaan Sriwijaya telah berpendidikan tinggi, yang dimana hal ini dibuktikan dari Raja Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1006 membangun wihara di India Selatan di Nagipatna yang berfungsi untuk tempat tinggal bagi para biksu yang berasal dari kerajaan Sriwijaya yang tengah memperdalam ilmunya mengenai agama Buddha di India. Hal ini membuktikan bahwa raja-raja kerajaan Sriwijaya menaruh fokus dan perhatian yang amat besar kepada pengembangan kebudayaan dan pendidikan di kerajaan Sriwijaya, khususnya pengembangan pendidikan ajaran agama Buddha. Ada juga 10 peninggalan kerajaan Sriwijaya di masa kejayaannya. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, yang kedua ada prasasti Talang Tuwu, yang ketiga ada prasasti Telaga Batu, yang keempat ada prasasti Ligor, yang kelima ada prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di wilayah Lampung Selatan, tepatnya di desa Palas Pasemah. Prasasti ini berisi 13 baris tulisan yang dipahat dengan huruf Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Meskipun tidak terdapat tulisan jelas mengenai angka pembuatannya, namun sejarawan memperkirakan prasasti ini dibuat pada akhir abad ke-7 Masehi. Yang keenam ada prasasti Karangberahi, yang ketujuh ada prasasti Leiden. Prasasti ini tertulis bukan di atas batu, melainkan di permukaan lempengan tembaga. Berbeda dari prasasti lainnya, peninggalan ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dan Tamil yang berisi berita tentang hubungan baik antara dinasti Sailendra dari Sriwijaya dan dinasti Chola.
Yang kedelapan ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan sebuah candi peninggalan Sriwijaya bergaya Buddha yang lokasinya berada di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini adalah salah satu situs candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang sering disebut-sebut sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan pada masa kejayaan. Yang kesembilan ada Candi Muaro Jambi. Yang kesepuluh ada Gapura Sriwijaya, terletak di Dusun Rimba, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Situs Gapura Sriwijaya sebenarnya terdiri dari 9 gapura, akan tetapi saat ini baru 7 gapura saja yang sudah ditemukan. Kondisi terkini peninggalan ini sekarang telah roboh. Kerusakan ini diperkirakan akibat faktor alam seperti erosi, pergerakan tanah, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Dapun Tahyang Sriwijaya Negara ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Bala Putra Dewa. Setelah berakhirnya pemerintahan dari Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya semakin hari semakin mengalami kemunduran, dan juga menurut berita Cina, pada akhir abad ke-12 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Hal tersebut dapat diperkuat pada kitab sejarah dari dinasti Sung yang menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya mengirim utusan terakhir pada tahun 1178. Hal ini terjadi akibat adanya persaingan di bidang pelayaran dan juga perdagangan. Adapun hal-hal yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya itu, yaitu yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya terus-menerus diserang oleh Kerajaan Chola Malaya pada tahun 1017 Masehi. Pada tahun 1025 Kerajaan Sriwijaya kembali diserang, dan dari Kerajaan Sriwijaya ditahan oleh pihak Kerajaan Chola Malaya. Yang kedua ada kerajaan yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya, banyak seperti Ligor, Tanah Kera, Jambi, dan lain sebagainya, banyak yang melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya terdesak akan pengaruh dari Kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Melayu di Jambi. Yang keempat, mundurnya perekonomian dagang Kerajaan Sriwijaya yang diakibatkan banyaknya bandar-bandar penting dari pedagang tersebut yang melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, ada keadaan sekitar Sriwijaya yang berubah, yang diakibatkan oleh Sungai Musi, Ongan, Komering yang membawa lumpur sehingga tidak baik untuk perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apa ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.